Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya ke Pak Ismail terlebih dahulu. Pak Ismail berbicara soal target nih untuk penerapan 5G. Kira-kira target dari pemerintah sendiri untuk penerapan 5G ini sampai bisa digunakan oleh masyarakat ini kira-kira kapan, Pak? Ya, saya rasa tahun ini pun sebenarnya sudah akan dimulai oleh teman-teman operator untuk mengimplementasikan dalam skala terbatas ya. Jadi kita sudah ada tersedia 5G di tahun 2021 ini dan akan terus berkembang 2022 dan 2023. Tapi Mbak Patricia, saya juga perlu mengingatkan kalau kita membangun infrastruktur yang besar, itu pemanfaatannya itu jauh lebih penting, harus kita pertimbangkan dengan baik. Jangan sampai kita memiliki infrastruktur 5G yang besar dan memiliki banyak keunggulan, namun di sana kita banyak sekali menggunakan aplikasi asing, sehingga kita tidak bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Justru saatnya sekarang anak-anak muda kita, adik-adik generasi muda itu mempersiapkan berbagai macam aplikasi untuk mengimplementasikan jaringan tersebut. Jadi tidak perlu menunggu jaringan tersedia, saatnya dengan menggunakan 4G, Internet of Things yang narrowband sekarang diimplementasikan, ini secepat-cepatnya aplikasi-aplikasi lokal itu dimanfaatkan atau dikembangkan. Sehingga nanti ketika 5G hadir, kita tidak kemudian mayoritas menggunakan aplikasi asing yang di sana data dan security-nya juga kita tidak bisa jamin keamanannya dan kita tidak mendapatkan gain yang maksimal. Jadi saat ini saya rasa penting sekali kita memberikan informasi agar adik-adik kita itu mendesain aplikasi-aplikasi yang banyak dimanfaatkan dan itu adalah aplikasi yang buatan lokal dan Indonesia gitu. Saya kira Jadi itu. sejauh ini sosialisasinya seperti apa, Pak Ismail? Apakah mungkin bekerja sama dengan berbagai pihak? Ya, kami terus bergerak, Mbak Patricia, dengan para teman-teman di asosiasi dan teman-teman di universitas untuk mengkampanye atau memberikan informasi tentang pemanfaatan 5G ini. Di situ yang saya sebut dengan membangun ekosistem. Tidak kalah pentingnya juga adalah digital talent-nya gitu. Jadi kemampuan, kompetensi masyarakat untuk memanfaatkan industri digital. Itu juga Kominfo sangat eager dan antusias untuk membangun ekosistem ini gitu, baik untuk aplikasi maupun untuk digital talent tadi. Kami bekerja banyak dengan teman-teman universitas membuka berbagai macam pelatihan-pelatihan yang gratis dan sebagainya untuk adik-adik kita gitu, untuk mengejar pemanfaatan tadi gitu. Oke, Pak Pratama, kalau dari Anda sendiri bagaimana caranya masyarakat bisa kemudian memanfaatkan ekosistem digital tadi yang disampaikan oleh Pak Ismail? Begini Mbak, sebagai ilustrasi di Cina itu dengan adanya 5G di negaranya itu ada 11 juta pekerjaan baru gitu yang berbasiskan 5G gitu. Artinya ini memang teknologi yang harusnya sangat berguna untuk masyarakat Indonesia. Kalau memang benar-benar bisa diterapkan dengan baik, dan tentu saja harganya ya jangan mahal-mahal gitu. karena kan kita tahu di Indonesia ini masih banyak yang fakir data gitu. Jadi kita beli pakai data gitu, diirit-irit gitu. Kebayangkan kalau misalkan satu bulan kita langganan bisa 10 GB gitu. Ternyata dengan menggunakan 5G 10 GB itu mungkin 5 menit aja udah habis gitu paketnya gitu. Ya kan. Nah, ini juga harus menjadi perhatian operator juga. Nah, Indonesia ini termasuk salah satu di negara di Asia Pasifik gitu yang sudah announce akan membuat teknologi 5G di Indonesia. Totalnya per September 2020 itu ada 101 operator seluler di 45 negara yang menawarkan layanan 5G gitu. Jadi memang sudah ada di mana-mana ini gitu. Dan Pak Ismail tadi saya sangat salut kalau memang benar bahwa pemerintah mulai berpikir tentang kemandirian gitu. Karena saat ini kita ini kayak dijajah lah gitu. Hampir semua over the top application itu datang ke Indonesia gitu. Pemilik platform besar itu semuanya dari luar negeri gitu. Sehingga potensi ekonomi digital kita banyak diambil luar negeri gitu. Makanya kemarin Pak Jokowi ketika marah itu menurut saya wajar gitu. Platform-platform e-commerce mereka memiliki data, mereka share-nya bukan kepada UMKM Indonesia, share-nya kepada investornya. Akhirnya mereka bisa tahu apa yang dimaui oleh orang Indonesia gitu. Nah, menurut saya dengan adanya kemandirian itu juga akan membuat kita ini nanti menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri gitu. Apalagi potensi
ekonomi digital kita tahun 2025 adalah sekitar 133 miliar dolar Amerika gitu. Artinya besar sekali gitu. Nah, ini kesempatan buat kita gitu dengan adanya teknologi 5G nanti gitu yang bisa diterapkan dengan baik gitu. Dengan pemerataan teknologi 3G dan 4G yang sekarang ini baru mencapai 52% gitu, sehingga tidak diperlukan lagi nanti anak sekolah harus jalan 2 km ke puncak gunung hanya untuk mendapatkan sinyal gitu, dan itu ada di Jawa Tengah gitu. Kan jauh sekali gitu. Nah, itu jangan sampai lagi terjadi gitu. Insya Allah lah kalau pemerintah berniat baik, didukung oleh masyarakat, kita bisa mewujudkan teknologi yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Amin, Mbak. amin, amin. Pak Ismail, ada yang disampaikan sebagai closing statement juga dari Anda? Baik, saya tentu sangat antusias kepada kehadiran teknologi ini. Kita berharap agar masyarakat, seluruh stakeholders itu menyambut kehadiran teknologi ini dengan positif dan kita mendapatkan gain dari implementasi teknologi 5G. Terutama buat generasi muda, adik-adik saya dan para mahasiswa dan sebagainya, marilah berkreasi untuk membangun implementasi dan use case atau aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan nanti di infrastruktur 5G ke depan. Terima kasih. Oke, masyarakat juga butuh berpartisipasi aktif. Kita harus mandiri memanfaatkan teknologi yang ada. Baik Pak Ismail dan juga Pak Pratama, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk siang hari ini. Sehat selalu, selamat beraktivitas. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Mbak Ismail. Ya, terima kasih Mas Pratama.